memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah memberikan nafas hidup, kesehatan, dan kekuatan untuk kami. Kami akan memulai ibadah ini pakai mulut, lidah, hati, dan telinga kami untuk memuji-Mu. Haleluya, amin. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Hai, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar nih adik-adik? Pasti luar biasa dong, Masih Kak. luar biasa. Kalau Kak Hana gimana kabarnya? Luar biasa, Kak. Luar biasa. Sehat. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Amin. Betul. Walaupun kita masih ibadah secara online, kita harus tetap semangat ya Kak Hana ya. Iya dong, Kak. Masih tetap semangat untuk memuji Tuhan. Karena kita ini anak-anak yang beda dari yang lain. Karena Betul. kita anak-anak Tuhan ya. Tuhan Yesus di zaman now. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita, yuk adik-adik kita mau satukan hati. Kita mau berdoa dalam sikap berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hingga hari ini Tuhan, kami masih bisa bernafas. Kami masih bisa beribadah semua karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, layakan kami Tuhan. Kami perlu Roh Kudus memimpin ibadah kami pada hari ini. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar kuasa Tuhan bekerja dimanapun saat ini kami beribadah. Di setiap rumah-rumah kami masing-masing ada nama Tuhan ditinggikan. Dan kuasa-Mu bekerja bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk memuji, menyembah nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Kak Hana, Yes, kalau Kak. anak-anak Tuhan Yesus itu berarti anak-anak yang berbeda. Betul itu, Kak. Berbeda dalam hal apa ya, Kak? Berbeda dalam sikap, berbeda dari orang-orang sekeliling menjadi Menjadi berkat. berkat. Saat iblis datang merayu kita, kita harus tolak dalam nama Yes. Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita mau bersuka cita memuji Tuhan. Berani tampil beda. Tepuk tangan semuanya yuk. Bangkit berdiri. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Yuk adik-adik lebih semangat memuji Tuhan. Buat gaya yang terbaik ya, paling keren. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku
gimana tampil bedanya yang paling keren? Wes begini. Adik-adik gimana nih, keren gak? Coba lihat Kak Hana. Wah, Keren gak gaya-gayanya? keren Yuk. semua dong, Yang Kak. paling keren yuk, buat gaya yang paling keren. Lebih lagi katakan, ku kuat. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ayo berdiri sebagai pemenang. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Masih bersemangat memuji Tuhan? Masih dong Kak. Belum kedengaran. Yang bersemangat memuji Tuhan katakan amin paling kencang. Yang bersemangat memuji Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan karena Tuhan Yesus Kita baik. sangat baik, teramat baik bagi kakak, bagi adik-adik, bagi kita semuanya. Haleluya. Tepuk tangan lagi yuk. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik, yeah, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, 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 sungguh amat baik, yeah, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih semangat memuji Tuhan, katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik, yeah, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik, yeah, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekarang adik-adik angkat jempolnya di atas, kita muter. Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik. Muter lagi. Oh, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebelah kiri dulu ya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik. Yeah, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Amin. baik. Amin. Oke, silahkan duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan aku rindu. Ini hatiku, ini hidupku. Aku mau jadikan Tuhan yang terutama dalam hidupku. Mari kita buka hati kita. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Lebih sungguh-sungguh kita angkat pujian ini. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku
kedua tanganmu katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan kami rindukan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Dengan penuh kerinduan katakan, ku rindukan Engkau hadir di rumah-rumah kami Tuhan, Engkau hadir di hati kami. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Dengan penuh kerinduan katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Yesus melihat kerinduan setiap adik-adik. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh hadir di sini saat ini, Tuhan. Yes, Tuhan, yes. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, saat ini, Yesus. Salai katakan saat ini, saat ini, Yesus. Haleluya. Hosana bagimu. Kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Raja kami, pemilik hidup kami. Angkat pujian-Mu bagi Tuhan, angkat rasa syukur-Mu baginya. Terima kasih Yesus buat kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus buat cinta-Mu, buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Bapa kami. Kami agungkan nama-Mu. Tidak ada alasan kami Tuhan untuk tidak menyembah-Mu. Tidak ada alasan kami untuk tidak bersyukur buat kasih setia-Mu, sebab Engkau baik, sangat baik bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus buat cinta-Mu, Yesus. Terima kasih Bapa. Biar hati kami terus bergairah Tuhan untuk mengasihi Engkau. Ini setiap kerinduan kami Yesus. Ini setiap kerinduan kami Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi
buat lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Bapa, inilah setiap kerinduan kami. Kami naikkan dengan ucapan syukur kami lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami kembalikan segala hormat, pujian hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Adik-adik yang merasakan kasih Tuhan, yang merasakan hadirat Tuhan, sama-sama katakan amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memberikan persembahan ya. Sebelum memberikan persembahan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus berkati kami ingin memberikan persembahan. Berkati orang tua kami dan juga berkati teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semangat untuk ibadah di rumah. Siapa yang masih semangat untuk ibadah di rumah? Kita mau dengerin firman Tuhan. Kita berdoa dulu, oke? Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur karena kami masih ibadah di rumah. Tapi kami tetap merasakan kehadiran-Mu Tuhan di hidup kami hari ini.
Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau dengerin firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar itu kami bukan cuma dengar, tapi kami simpan dalam hati kami dan kami taat untuk melakukannya. Karena itu Tuhan, kami minta Tuhan untuk buka pikiran kami dan juga buka hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa nih yang udah mulai bosen untuk ibadah di rumah? Apa? Udah pada rindu mau ibadah onsite? Iya, Kak Esther juga udah pada rindu adik-adik untuk datang ibadah onsite. Karena itu adik-adik harus berdoa sama Tuhan Yesus ya, supaya Tuhan menyembuhkan dan memulihkan kota Batam. Iya, supaya kota Batam udah nggak zona merah lagi, tapi zona hijau. Karena apa? Karena Tuhan memilih adik-adik untuk berdoa. Dipilih? Sama nih sama cerita Kak Esther hari ini. Kakak mau cerita tentang Nuh dipilih untuk membangun bahtera. Wah, Nuh dikasih tugas yang luar biasa sama Tuhan. Adik-adik juga dipilih Tuhan loh. Coba tangannya di dada, katakan, aku juga dipilih Tuhan. 1, 2, 3. Aku juga dipilih Tuhan. Adik-adik, cerita Nuh ini adik-adik bisa baca di Kejadian 6 sampai 9. Nanti baca di rumah ya. Oke, pada saat itu Nuh adalah orang yang saleh. Tapi dia itu tinggal dan dekat sama orang-orang yang jahat adik-adik. Orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang suka bikin jahat. Yang enggak patuh sama mama papanya, yang suka pukul-pukul, yang suka ngejek-ngejek, ada juga yang mencuri, ada juga yang berkata kasar, berkata kotor. Nuh itu dikelilingi sama orang-orang yang hatinya jauh dari Tuhan. Pada saat itu, apa yang terjadi? Tuhan sangat sedih banget. Hati Tuhan sangat hancur karena Tuhan menciptakan manusia ini semuanya baik, sangat baik. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa juga sangat baik, tidak ada dosa. Tapi semakin hari manusia semakin gak puas, dia malah jatuh dalam dosa. Dan membuat hati Tuhan sangat sedih. Lalu apa yang terjadi? Tuhan itu mau semua manusia untuk taat sama Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Tapi yang terjadi di sekeliling Nuh tidak ada mereka yang mau kasih hatinya untuk menyembah Tuhan. Lalu Tuhan berbicara kepada Nuh. Tuhan menyatakan rahasianya kepada Nuh. Kalau Tuhan akan menghukum orang-orang yang berdosa. Sedih banget adik-adik. Tapi karena Nuh diberikan tugas yang besar, Nuh dipilih sama Tuhan, Tuhan mau menyelamatkan Nuh dan seisi keluarganya. Lalu Tuhan meminta Nuh untuk membuat kapal. Kapal dari kertas, Kak? Enggak loh, masa kapal dari kertas sih? Kapal kecil, Kak? Enggak, itu kapalnya gede banget. Bahtera, Dek, itu kapal besar banget. Tuhan kasih tahu tingginya, lebarnya, panjangnya. Tuhan kasih tahu apa yang dilakukan Nuh. Nuh tepat melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Tahu enggak? Nuh bukan sendirian adik-adik.
Nuh itu membangun bahtera bersama dengan istri, anak, dan menantunya. Mereka satu keluarga sepakat untuk melakukan apa yang Tuhan minta. Kakak mau nanya, adik-adik kira-kira sepakat enggak sama mama papa? Hah, sepakat apaan Kak Esther? Sepakat itu kompak, sepakat itu seperti kerjasama, unity. Jadi apa yang mama bilang kalau adik-adik lakukan itu namanya sepakat. Kalau mama sama papa ikut morning blessing di pagi-pagi, adik-adik juga bangun dan ikut dengan semangat, itu namanya bekerja sama. Itulah yang dilakukan Nuh dan keluarganya. Ketika dia ngambilin kayu, adik-adik, Nuh itu bangun bahtera bukan di pantai loh. Dia itu bangun bahteranya di atas bukit. Jadi Nuh harus naik dulu ke atas bukit dan membangun bahtera. Tuh, diketok-ketok tuh semua kayu-kayunya. Beneran tetangga-tetangga Nuh ngejekin si Nuh. Nuh, kamu ngapain? Lagi bikin bahtera disuruh sama Tuhan. Kamu gila ya? Bahtera apaan? Buat apa? Hah? Ini kan gak ada hujan. Kamu ngada-ngada ya? Kamu gila ya? Gak mungkin Tuhan menyuruh kamu melakukan itu. Apa yang dilakukan Nuh? Nuh tetap sabar adik-adik. Nuh gak melawan. Sekalipun dia diejek-ejek sama teman-temannya, sama tetangganya, dia gak melawan. Tapi apa yang dilakukan Nuh? Nuh ingetin teman-temannya. Udah, kita lakukan saja. Mendingan kamu bertobat. Mendingan kamu berdoa dan minta ampun sama Tuhan. Tuhan akan menyelamatkanmu. Gak mungkin. Tuhan akan memberikan air yang besar loh. Tuhan akan memberikan hujan yang besar loh. Untuk kita, kata Nuh. Gak ada satupun yang percaya. Sekalipun Nuh sudah memberitakan kebenaran, tapi gak ada satupun yang percaya. Tapi Nuh tetap sabar, dia tetap taat. Hari berganti, tahun berganti, dan yang terjadi kapal yang sangat besar itu sudah siap adik-adik. Masih diajakin loh sama tetangga-tetangga Nuh. Nuh, buat apa kapal segede itu? Ya ampun, ini aja udah lama gak hujan, ngapain? Tapi Nuh tetap sabar, dia tetap beritakan kebenaran, dia tetap ingetin orang supaya gak bikin dosa lagi. Tapi orang-orang tetap bikin dosa, tetap ngejek-ngejek, tetap gak hormat sama mama papanya, tetap mukul-mukulin, tetap berbicara yang kasar. Ya sudahlah, Nuh cuma bisa berdoa dan taat melakukan apa yang Tuhan minta. Lalu Tuhan meminta Nuh untuk memasukkan sepasang binatang. Orang-orang itu ngeliat loh adik-adik, wah ada jerapah yang masuk ke kapal. Tapi mereka bukannya malah bertobat, tapi malah ngejekin Nuh lagi adik-adik. Ya, tapi gak apa-apa. Nuh tetap taat dan keluarganya tetap melakukan apa yang Tuhan minta. Setelah itu semua binatang-binatang masuk dan pintu bahtera tertutup. Ketika pintu bahtera tertutup, tiba-tiba, adik-adik, tiba-tiba loh, itu hujan sangat deras, sangat besar hujannya. Orang-orang yang awalnya mengejek Nuh mulai ketakutan. Semakin hari sampai 40 hari 40 malam hujannya gak berhenti-berhenti. Air yang dari kecil banjir cuma semata kaki, selutut, sepinggang. Terus orang-orang pada tenggelam adik-adik. Semuanya meminta pertolongan kepada Nuh. Nuh, tolong kami gak mau tenggelam, aku gak bisa berenang Nuh. Banyak yang teriak-teriak.
Tapi Nuh gak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena Tuhan yang menutup pintu bahtera itu. Kalau Tuhan yang sudah tutup pintu, gak ada satupun yang bisa buka. Dan yang terjadi, semua air itu menjadi sungai, menjadi danau dan sangat besar. Semua orang yang ada di sana mulai mati tenggelam. Dan apa yang terjadi adik-adik? Cuma Nuh dan satu keluarganya yang selamat. Cuma Nuh dan satu keluarganya yang disertai sama Tuhan. Karena apa? Karena Nuh dipilih sama Tuhan. Karena apa nih Nuh dipilih sama Tuhan? Karena Nuh mau dengar dan mau lakukan apa yang Tuhan sampaikan. Nah, adik-adik, sudah lama Nuh ada di bahtera. Nuh gak pernah mengeluh, gak pernah bilang bosan. Nuh itu bahkan diejek sama orang lain pun dia gak pernah balik marah. Dia tetap sabar dan berdoa. Dan Nuh mengirim tuh karena dia lihat dari jendela kayaknya udah gak ada hujan lagi. Tapi air masih banyak di bumi. Dikirim burung pertama. Gak balik-balik. Dikirim burung kedua yaitu burung merpati, balik bawa daun. Dan Nuh tahu kalau air sudah menjadi surut. Lalu Nuh membuka pintu bahtera. Pertama kali Nuh melihat bumi semenjak kejadian air bah itu. Apa yang dilakukan Nuh pada saat itu adik-adik? Nuh dan seistri keluarganya membangun mezbah. Apaan tuh Kak Esther membangun mezbah? Membangun mezbah itu seperti memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai bentuk kita berterima kasih kepada Tuhan. Nuh mengucap syukur, berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai keluarganya, karena Tuhan sudah menyelamatkan keluarganya. Nuh sangat bersyukur dan itu berkenan di hati Tuhan adik-adik. Akhirnya Tuhan memberikan satu tanda yang berwarna-warni di langit yang kita kenal sebagai pelangi. Dan di sana Tuhan berjanji tidak akan lagi menghukum manusia seperti Tuhan menghukum pada saat itu. Adik-adik, keren ya ceritanya bagaimana Nuh taat sama Tuhan, Nuh dipilih sama Tuhan, dan Nuh diselamatkan sama Tuhan. Adik-adik juga dipilih sama Tuhan loh. Siapa di sini yang dipilih Tuhan untuk berdoa? Angkat tangan. Good. Siapa di sini yang dipilih Tuhan untuk sayang sama mama papanya? Kak Esther juga. Siapa di sini yang dipilih Tuhan untuk jagain adiknya? Wah, keren. Siapa di sini yang dipilih Tuhan untuk rajin belajar dan dapat nilai yang bagus supaya Tuhan senang? Wah, keren. Kita semua dipilih Tuhan. Dipilih Tuhan supaya kita memuliakan nama Tuhan. Dan juga kalau kita memuliakan nama Tuhan, teman-temannya pada nanyain, kamu kok bisa sabar sih? Adiknya jawab, karena Tuhan Yesus kasih kesabaran buat aku. Jadi kesaksian dan jiwa-jiwa yang lain mau dekat sama Tuhan. Keren kan? Yang mau dipilih Tuhan, ayo semuanya lipat tangan dan tutup mata. Kita mau akhiri dan kita mau berdoa, oke? Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar dari kisah Nuh. Banyak sekali yang kami pelajari dari Nuh. Kami harus dengar apa yang Tuhan bilang. Dan kami juga mau lakukan apa yang Tuhan katakan.
tepat, tidak kurang dan juga tidak lebih. Tuhan, karena itu kami gak bisa sendirian. Kami mau dipilih Tuhan. Kami siap dipilih Tuhan. Karena itu Roh Kudus tolong kami ya, supaya kami tetap melakukan firman Tuhan setiap hari. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Tuhan, saat ini anak-anak-Mu sudah berjanji untuk mau taat sama Tuhan dan mau dipilih sama Tuhan menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Terus ya Tuhan, Tuhan berikan perkataan-perkataan Tuhan melalui firman Tuhan, melalui orang tua, melalui sekeliling mereka, melalui kakak-kakak sekolah minggu mereka, supaya mereka melakukan tugas tepat seperti yang apa Tuhan mau. Terima kasih Engkau memberkati mama papa mereka, berkati keluarga mereka, berikan kesehatan, berikan berkat sorga, berkat jasmani, dan juga berikan damai sejahtera, sukacita yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik jangan lupa melakukan firman ya. God bless you.